Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dengan kami. Sebelum Bapak Ibu melanjutkan aktivitas di sepanjang hari ini, kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, Allah yang kami puji, kami sembah dan kami muliakan dalam nama Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Di pagi hari yang indah ini, kami umat-Mu datang menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena Tuhan mengaruniakan kepada kami lagi hari yang baru. Hari anugerah Tuhan untuk kami bekerja, beraktivitas. Sebelum kami melakukan pekerjaan, aktivitas, tugas tanggung jawab kami akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar kami memahami kehendak Tuhan dalam firman yang kami baca. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar dalam nama Yesus. Amin. Saya mengajak kita semua untuk membaca Alkitab yang saya ambil dari Injil Markus pasal 16 ayat 20 yang menyatakan, Markus 16 ayat 20, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam hidupnya setiap hari. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita hari Minggu kemarin adalah merespon panggilan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, murid-murid Yesus diutus oleh Tuhan untuk memberitakan Injil ke segala penjuru dunia. Tuhan Yesus sebelum naik ke sorga menyatakan bahwa kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Dan itu digenapi oleh Tuhan Yesus pada hari ke-50 setelah kebangkitannya. Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada orang-orang percaya, pada murid-murid Yesus yang kemudian menjadi rasul. Pada hari itu juga mereka dengan berani memberitakan Injil pada orang-orang Yahudi yang berkumpul di Bait Allah di Yerusalem. Murid-murid Yesus bersaksi tentang Yesus yang menderita, mati, dan bangkit untuk menebus dosa umat manusia, untuk menebus dosa seluruh dunia. Itu inti pemberitaan rasul-rasul. Sehingga pada hari itu juga disaksikan dalam Kisah Para Rasul pasal 2. Sesudah Petrus berkhotbah pada hari Pentakosta, 3.000 orang percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Itulah jemaat yang mula-mula. Nah, saudara-saudara, itu adalah salah satu wujud dari ketaatan murid-murid melakukan panggilan Tuhan. Tuhan mengutus mereka sesuai dengan amanat agung yang kita baca di dalam Matius pasal 28 ayat 19 berkata, pergilah
jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Saudara-saudara, murid-murid langsung merespon tugas panggilan mereka ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta atau hari ke-50 sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati. Mereka mulai memberitakan Injil. Mulai dari mana? Dari Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Dalam pembacaan kita tadi, dalam Markus 16 ayat 20 mengatakan, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tuhan memperlengkapi mereka dengan kuasa Roh Kudus dalam mereka melaksanakan tugas pemberitaan Injil. Dan Tuhan memperlengkapi mereka dengan tanda-tanda yang menyertainya. Mereka dapat melakukan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus sudah sampaikan kepada mereka. Dengan kuasa Roh Kudus yang mereka terima, mereka melakukan perbuatan-perbuatan ajaib. Selain daripada memberitakan Injil, mereka juga dapat menyembuhkan orang sakit, mereka dapat mengusir roh-roh jahat, dan segala perbuatan-perbuatan ajaib lain yang mereka lakukan sesuai dengan kuasa yang telah dikaruniakan kepada mereka. Biarlah kita juga sebagai orang percaya merespon panggilan Tuhan untuk kita pergi memberitakan Injil, mengabarkan kabar sukacita, kabar baik tentang Yesus yang telah mati dan bangkit untuk menebus dosa, supaya banyak orang lagi yang percaya dan selamat. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami datang lagi menghadap hadirat Tuhan mengucap syukur karena pagi ini Tuhan sudah melawat kami umat-Mu dengan firman Tuhan. Tuhan sudah memperdengarkan kepada kami suara Tuhan dalam pembacaan dan pemberitaan firman-Mu. Tanamkan dalam hati kami dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus untuk melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan melanjutkan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Pimpin kami, lindungi kami, berkati kami. Inilah doa kami dalam nama Yesus. Amin. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, datang dan hadiri ibadah syukur hari ulang tahun ke-66 tahun GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Habakuk 3 ayat 17 sampai 19. Kita akan beribadah bersama dengan Bapak Pendeta yang cukup fenomenal, Pendeta Yandi Manobe. Shalom jemaat GKPO Halim Perdana Kusuma. Saya Yandi Manobe akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di ibadah syukur HUT ke-66 GKPO Halim Perdana Kusuma dengan tema Dia Kekuatanku, Bersyukurlah. Catat, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Catat ya, Jumat 23 Juni 2023 pukul 18.30 di Gereja Angkasa Halim Perdana Kusuma. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam.